Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ngarit, dulur timpal, bos-bosku sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat undangan dari Bos Sarti untuk menengok sapinya, untuk membantu mengatasi permasalahan sapinya yang mengalami mencret atau berak yang ini bercampur dengan sedikit darah. Kita mau lihat dulu apa permasalahannya. Menurut keterangan beliau sewaktu via telepon tadi, mengatakan bahwa sapi beliau ini asalnya dari petani. Beliau beli dari petani dengan keterangan bahwa sapi ini pernah mengalami prolapsus vagina. Prolapsus vagina yang dilanjutkan dengan prolapsus uteri, dan mungkin penanganannya kurang maksimal sehingga masih sering mengeluarkan kotoran dari vaginanya. Dan setelah mengeluarkan kotoran dari vaginanya, dari kotoran tersebut timbul borok di vagina yang diakibatkan oleh lalat, abses, ada belatung, miasis. Jadi vaginanya mengalami belatungan yang akhirnya sering dipatok ayam dan terjadi kerusakan, borok seperti ini. Dan secara umum sapi beliau ini mengalami kekurusan dengan kondisi fisik yang terus menurun, dan kemungkinan besar dari petaninya sapi ini tidak pernah diberikan obat cacing. Jadi ada permasalahan yang sedikit kompleks pada sapi beliau ini. Kemungkinan besar kita duga dari riwayat yang dialami, sapi ini mengalami infeksi kandungan dan juga mengalami investasi cacing hati atau vascular hepatica, karena kemungkinan besar sapi ini tidak pernah diberikan obat cacing dengan dosis yang memadai. Jadi nanti treatment yang akan kita lakukan, kita berikan pengobatan untuk infeksi kandungannya dan juga kita berikan pengobatan untuk investasi cacingnya. Jadi mungkin kita kasih suntikan ivermectin dan juga kita berikan obat-obatan untuk infeksi di kandungannya, gitu. Bos Sarti ini juga memiliki usaha dagang sapi. Di dulur sekalian yang di kisaran Lampung Timur mungkin bisa datang ke kandang beliau untuk sekedar bertanya atau mencari sapi-sapi yang mungkin bisa kita pakai untuk ngisi kandang kita. Beliau termasuk salah satu pedagang sapi yang sudah lumayan tersohor di Lampung Timur. Beliau berkediaman di 63 Trimulyo. Kembali ke permasalahan yang ada. Jadi netes deh ya. Netes itu biasanya udah belatungan, nanti harus dibersihkan belatungnya.
ciri yang biasanya kita bisa lihat dari adanya investasi cacing itu biasanya di sini. Ini sudah mulai terjadi penimbunan cairan. Nah nih, aduh, sudah terjadi penimbunan cairan di dagu. Ini biasanya ciri awal terjadinya investasi cacing hati atau biasa kita kenal dengan porangan. Sudah mulai terlihat. Dan diperkuat dengan kondisi fisik yang terus menurun. Ternyata ada masalah tambahan, beraknya juga parah, udah cair, beraknya kayak pipis. BAB-nya, buang kotorannya. Oke. Kok ini? Allah, tembus kan. Anu loh, kandungan loh. Kon jero iki ndek. Oke. Oh iya. Ya Allah, udah blatung iki. Kon jero iki ndek. Blatungnya resi nggak enak jane. Blatungnya nggak ada. Ini sampai dalam tuh. Oh, sih. Ternyata dulur ngarit, dulur timpal, bos-bosku sekalian, setelah kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam, yang terjadi pada sapinya Bos Sardi itu ternyata bukan seperti yang kita duga di awal. Jadi terjadinya pendarahan itu bukan disebabkan oleh miasis atau belatung, tetapi lebih disebabkan karena terjadinya pembentukan jaringan baru yang itu tidak terkontrol dan selalu menimbulkan perdarahan, sehingga timbul kelainan atau kerusakan pada organ reproduksinya. Terus keluar cairan semacam darah, tapi tidak terlalu segar dari organ reproduksinya, dari vulvanya. Ya, ini ternyata bukan dari akibat adanya miasis atau investasi dari belatung, tetapi ini disebabkan karena pembentukan jaringan baru dari perlukaan atau borok yang timbul akibat penanganan prolapsus atau broyong yang tidak maksimal hasilnya. Jadi ada semacam terbentuknya jaringan baru dari bekas perlukaan, ya bisa dibilang ini pembentukan jaringan yang tidak terkontrol, jaringan baru yang tidak terkontrol, sehingga menimbulkan masalah baru, jadi perdarahan seperti ini. Untuk itu, untuk sobat-sobat sedulur ngarit, sedulur timpal sekalian, bos-bosku sekalian, berhati-hati dalam penanganan kasus prolapsus. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam penanganan yang berakibat kerugian ekonomis yang cukup besar bagi kita. Terus untuk masalah mencret atau diarinya, setelah kita mendapatkan keterangan dari pemilik,
Kemungkinan besar itu disebabkan karena pemberian domek yang dilakukan setiap hari dan diberikan dalam jumlah yang cukup banyak, 8-10 butir setiap hari. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya, karena BAB sapi ini sebelumnya normal. Demikian sedulur timpal, sedulur ngarit, bos-bosku sekalian, informasi yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus kali ini adalah lakukan penanganan yang benar terhadap setiap kasus atau masalah yang dialami oleh ternak kita, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam prosedur penanganannya, yang itu bisa dilakukan oleh petugas yang memang benar-benar berkompeten untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut dari usaha ternak kita. Lakukan perawatan dengan baik dan berikan tindakan pencegahan secara rutin seperti pemberian obat cacing dan multi mineral pada ternak kita. Untuk kasus kejadian pada sapinya Bos Sardi ini, akhirnya sapi tersebut, satu solusi yang kita bisa ambil hanya dilakukan pengobatan dan dilakukan pengemukan untuk dijadikan sebagai ternak potong, karena sudah terjadi kerusakan permanen pada organ reproduksinya. Demikian pembelajaran kasus dari sapinya Pak Sardi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, selalu tingkatkan pengetahuan dan kemampuan kita dalam beternak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dari video-video di channel pembelajaran kita bersama ini. Saya Yudi Hartanto, para medis veteriner. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.